Selamat pagi Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Mari kita bersama-sama masuk di dalam doa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bapa di surga, pada saat ini kami datang ke hadapan-Mu. Kami rindu Tuhan, supaya di dalam kehidupan kami, sungguh kebutuhan rohani kami terus boleh mendapatkan makanan rohani yang dari Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah hati kami boleh terbuka kepada Tuhan untuk menyambut pemberitaan firman-Mu. Urapi hamba-Mu, pakai hamba-Mu dengan segala keterbatasannya. Biarlah Roh Kudus yang leluasa berbicara kepada setiap kami dan kami boleh mendengarkannya. Serta menyimpan firman-Mu serta melakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Terpujilah Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, tema kita yaitu masih dalam rangkaian 7 dosa maut dan hari ini sudah memasuki hari kelima, saudara ya. Tema yang kelima yaitu amarah. Saya ingin kita sedikit melihat tentang asal-usul istilah 7 dosa maut ini, saudara. Pertama diungkapkan oleh Evagrius Ponticus pada abad yang ketiga dengan dia berikan judul 8 pikiran jahat. Bukan 7 tapi 8. Salah satunya yaitu tentang kesedihan. Kemudian yang memberikan istilah 7 dosa maut adalah Paus Gregorius I atau Gregorius Agung, yaitu pada abad yang ke-6. Dengan menggantikan kemalasan dengan iri hati, saudara. Tetapi pada abad ke-13, Thomas Aquinas menggantikan kesedihan dengan kemalasan. Kemalasan dimasukkan kembali. Sehingga 7 dosa maut seperti yang kita sudah bahas, saudara, yaitu semuanya berfokus pada diri sendiri. Tentang keserakahan, bagaimana diri memiliki, sudah kita bahas. Kemalasan, diri tak ingin berubah. Kemudian kerakusan, diri menikmati, hawa nafsu, diri menguasai. Dan hari ini kita membahas tentang kemarahan, diri yang terluka. Nanti masih ada 2 tema lagi dalam minggu-minggu berikutnya. Saudara, tema ini pada mulanya awal-awal itu jarang dibahas. Kenapa? Karena ada satu pergumulan teologis. Jikalau masih ada 7 dosa maut, berarti keselamatan dari Kristus itu menjadi sia-sia. Apakah keselamatan bisa hilang ketika kita jatuh di dalam 7, salah satu 7 dosa maut itu? Saudara-saudara, inilah yang menyebabkan tema-tema ini jarang dibahas pada awal-awal abad itu. Tapi saudara, kenapa kita sekarang ini membahasnya, saudara? Tentu dengan satu tujuan. Nanti saya akan jelaskan kenapa kita membahas 7 dosa maut ini. Bolehkah kita marah, saudara? Apa itu marah? Amarah sebetulnya adalah satu emosi yang alamiah, saudara. Yang Tuhan berikan. Tentu kita boleh marah, saudara. Dan bisa marah. Tetapi pada hari ini kita akan belajar supaya kita berhati-hati kalau kita marah. Seperti marah yang bagaimana. Nah, para ahli psikologi modern, dia membahas begini. Kemarahan sebagai suatu emosi primer yang mendasar, ya, alami dan matang yang dialami oleh semua manusia pada suatu waktu. Dan merupakan sesuatu yang memiliki nilai fungsional untuk kelangsungan hidup. Bahkan ada mengatakan justru dengan adanya kemarahan itu ada satu energi, ada satu semangat, saudara. Ya. Tapi saudara, apa sih yang menyebabkan kita marah? Ini penting juga, saudara. Begitu banyak alasan. Mungkin saudara periksa deh, kapan kita marah, apa yang menyebabkan saudara marah. Mungkin paling besar adalah ketidakadilan. Mungkin disalah mengerti. Mungkin tersinggung. Mungkin banyak hal. Saudara merasa ditipu, dibohongi, dikhianati. Ada orang yang marah sampai gak mau ke gereja. Kenapa? Karena dia merasa orang Kristen lah yang membohongi saya atau menipu saya, merugikan saya.
Saudara-saudara, banyak hal. Bahkan tawuran pun oleh karena marah. Saya heran ya, di Indonesia masih banyak tawuran ya. Di China itu boleh dibilang nggak ada anak sekolah tawuran. Kenapa? Karena hukumnya sangat keras sekali. Sangat keras. Bahkan kalau saudara ketemu di jalanan ada orang yang bertengkar, ya, saudara perhatikan. Tidak ada satupun yang berani memulai memukul. Saudara. Yaitu teriak sini. Pasti nggak akan ada yang berani memukul. Begitu dia memukul, saudara, langsung udah ada CCTV, langsung saat itu juga dia ditahan, saudara. Yang tanpa kompromi. Sehingga jarang sekali. Bahkan saya mendengar ketika tawuran, maka sekolah itu muridnya, gurunya, semua kena. Saudara. Ini luar biasa. Begitu keras, begitu ketat. Ya. Nah ini saya nggak tahu di Jakarta aja berapa banyak kita menyaksikan tawuran. Mereka bawa senjata dibiarkan. Ya. Saudara, kemarahan. Dilawan dengan kemarahan. Saudara, di dalam Alkitab sendiri ada dua macam kemarahan. Saudara. Inilah tadi saya katakan kenapa kita boleh marah dan bisa marah. Karena Tuhan pun beberapa kali di dalam ayat Alkitab dikatakan marah. Saudara. Yang pertama saudara yaitu tentang holy anger, kemarahan suci. Yang kedua tentang sinful anger atau kemarahan yang berdosa. Saudara, dua macam inilah yang kita akan bahas. Saudara, apa sih holy anger atau kemarahan suci ini? Yaitu berdasarkan firman Tuhan, berdasarkan kebenaran firman Tuhan dan di dalam kasih. Saudara, justru kalau nggak marah, salah saudara. Harus marah ketika melihat kondisi yang seperti itu. Kalau kita melihat di dalam kisah bagaimana Musa di dalam Imamat 10 ayat 16. Dia memarahi keponakannya saudara. Yang namanya Eleazar dan Itamar. Kenapa Musa marah saudara kepada keponakannya atau kepada anak-anak Harun ini saudara? Karena anak-anak ini kan sudah besar, sudah menjadi imam. Tapi dia tidak melakukan tugas tepat. Biasanya imam itu memakan daging korban yang sudah ditentukan oleh Tuhan. Tapi mungkin dia bosan atau gimana, dibakar habis saja saudara. Saudara, Musa marah. Karena dia tahu ini menentang Tuhan. Kakaknya, kalau saudara membaca dikatakan anak-anak Harun yang masih hidup itu. Eleazar dan Itamar itu masih hidup, ditegur. Tapi ada dua kakaknya namanya Nadab dan Abihu. Itu mati oleh hukuman Tuhan. Kenapa? Nadab dan Abihu juga imam. Karena keturunan Harun itu semua imam. Orang Lewi semua imam. Nah, Nadab dan Abihu itu bertugas di dalam kemah suci. Tugas dia pada waktu itu adalah membakar dupa di mezbah ukupan. Saudara bayangkan ada ruang kudus. Ya. Jadi di dalam kemah suci itu ada dua bagian. Satu ruang kudus, di dalamnya ruang maha kudus. Nah dibatasi dengan tirai kemah suci. Di depan tirai kemah suci itulah ada satu mezbah kecil. Namanya mezbah ukupan. Untuk membakar dupa. Bau harum untuk doa syafaat. Saudara. Itu sebagai doa syafaat. Para imam berdoa di situ. Tapi di dalam perjanjian baru, mezbah ukupan ini masuk ke dalam ruang maha kudus. Sangat mungkin tirai itu begitu selesai ya mau berdoa syafaat setelah bakar dupa bisa saja tirainya ditutupkan ke mezbah ukupan lalu kemudian hanya imam besar yang boleh masuk satu orang dalam 1 tahun. Tetapi Nadab dan Abihu itu dia sembarangan. Kan disuruh oleh Tuhan tunggu api Tuhan membakar. Dia pikir kapan ini api itu dari Tuhan membakar dupa ini. Lalu dia bawa api sendiri saudara. Api yang dia bawa. Ini disebut dengan api asing. Kan lebih cepat membakar, prosesi lebih cepat. Pada waktu itu karena dia melakukan kesalahan. Dikatakan api dari Tuhan. Saat itu juga membakar kedua orang itu dan mati. Itu Nadab dan Abihu. Kemudian keluarganya, paman-pamannya dari pihak Elisabah istri Harun kemudian mengeluarkan dua mayat ini.
Saudara-saudara, itulah sebabnya. Sebetulnya suasananya masih berduka. Barangkali belum lama Nadab dan Abihu mengalami hal seperti itu sehingga digantikan tugasnya oleh Eleazar dan Itamar. Tetapi tetap harus pada peraturan ketaatan kepada Tuhan. Saudara, itulah sebabnya Musa marah, menasihati. Supaya peristiwa yang dialami oleh kakak-kakaknya tidak terjadi dengan mereka. Ini kasih. Ini satu hal yang dia pahami. Meskipun dia harus marah. Saudara, di dalam kisah yang lain, saudara, yaitu tentang anak-anak Imam Eli. Ada yang namanya Hofni dan Pinehas. Ini aneh lagi. Dia sebagai imam yang melakukan itu, dia malah menyuruh bujangnya ambil korban persembahan daging yang mau dibakar itu, dia pilih yang enak-enak buat dia. Apakah Tuhan tidak melihat? Tuhan tahu. Saudara-saudara, dan Tuhan memerintahkan kepada Samuel, masih kecil, anak masih kecil, tinggal bersama dengan Imam Eli. Lalu beritahu kepada Imam Eli. Imam Eli tahu enggak papahnya? Tahu. Anaknya berdosa, dia tahu. Tapi dia tidak memarahi di dalam 1 Samuel 3 ayat 13. Dikatakan begini, sebab telah kuberitahukan kepadanya bahwa aku akan menghukum keluarganya untuk selamanya karena dosa yang telah diketahuinya. Yakni bahwa anak-anaknya telah menghujat Allah, tetapi ia tidak memarahi mereka. Saudara, ayahnya imam, anaknya imam, tapi melakukan kesalahan, melakukan dosa. Bahkan Hofni dan Pinehas ini bukan hanya dari korban, tapi juga pelacuran bakti. Itulah sebabnya Tuhan marah. Bagaimana Tuhan menghukum Hofni dan Pinehas? Ketika bangsa Filistin menyerang bangsa Israel, berperang. Saudara, dikatakan 30.000 pasukan Israel mati. Tetapi di dalamnya dicatat ada 2 orang, yaitu Hofni dan Pinehas. Mereka imam. Tapi tabut Tuhan diambil oleh mereka. Tabut itu tanda kehadiran Tuhan. Dirampas oleh bangsa Filistin. Dan mereka mati, Hofni dan Pinehas ini. Saudara, kita melihat bagaimana Tuhan Yesus juga marah. Ada beberapa catatan di dalam Alkitab. Kalau kita membaca di dalam Markus 3 ayat 5. Bagaimana dia marah ketika orang-orang itu seolah-olah menyalahkan dia. Kenapa pada hari Sabat masih bekerja menyembuhkan orang yang sakit. Wah, mereka marah. Dan Tuhan Yesus justru marah kepada mereka dengan marah yang benar. Kata orge yang dipakai itu menunjukkan marah di dalam kebenaran juga. Murka Tuhan. Saudara-saudara, ia memandang sekelilingnya kepada mereka lalu berkata kepada orang itu, ulurkan tanganmu. Saudara-saudara, ada satu yang Tuhan lakukan. Kebaikan. Kenapa harus dilarang? Meskipun itu hari Sabat. Tuhan Yesus pernah marah ketika anak-anak yang masih kecil dihalangi untuk datang kepada dia. Dia berkata, biarkan anak-anak itu datang kepadaku. Saudara-saudara, siapapun butuh Tuhan Yesus, termasuk anak-anak, siapapun. Tidak ada yang boleh merintangi untuk orang datang kepada Tuhan Yesus. Sekalipun dia mungkin seorang penjahat sekalipun. Seorang yang mungkin kita anggap orang yang paling berdosa sekalipun. Pemungut cukai. Kalau dia mau datang kepada Kristus, itulah hal yang paling terbaik. Saudara-saudara, Tuhan Yesus marah. Ketika marah, dia bukan berarti marah sembarangan. Marah yang terukur, marah yang terkendali. Ketika dia ingin membersihkan bait Allah. Dikatakan Alkitab di dalam Yohanes 2 ayat 15. Ia membuat cambuk dari tali. Apa artinya membuat, saudara? Dia sudah mempersiapkan bahwa satu saat saya harus membersihkan bait Allah ini. Di mana tempat bait Allah yang dibersihkan? Yaitu di pelataran. Tempat pelataran itu adalah tempat untuk sembahyang bagi orang-orang non-Yahudi yang menjadi percaya kepada Yudaisme pada waktu itu. Percaya kepada Allah Yahweh. Dan disitulah tempat untuk sembahyang yang dipakai untuk berjual beli.
Saudara, orang mau sembahyang tapi terganggu dengan hiruk pikuk. Orang berdagang, tawar menawar dan segala macam. Suara binatang. Tuhan Yesus marah. Lalu dia membuat cambuk dari tali. Saudara, cambuk dari tali ini bukan untuk melukai manusia. Bukan untuk menyakiti manusia. Termasuk tidak untuk menyakiti hewan. Karena cambuk itu hanya untuk mengarahkan binatang supaya dia berjalan kemana. Saudara perhatikan. Para pedagang ini ketika lembu, kambing, domba pergi, dia masih bisa mengambil kembali. Ketika Tuhan Yesus marah, uang-uang penukar itu dibalikan mejanya, para pedagang ini masih bisa mengemungut kembali uang-uang itu. Tetapi kepada pedagang merpati, kalau saudara membaca selanjutnya, disuruh minggir, bawa pergi. Karena apa? Ketika burung merpati itu dilepas, siapa yang bisa menangkap kembali, saudara? Tidak ada, saudara. Itulah sebabnya Tuhan Yesus marah, tetapi dia terukur dan tidak merugikan para pedagang itu. Saudara-saudara, poin yang kedua yang seharusnya menjadi bahasan kita adalah sinful anger atau marah yang berdosa. Itulah sebabnya ada istilah 7 dosa maut dengan kemarahan. Tadi saya katakan kalau tentang bagaimana kita mendidik anak, kita boleh marah enggak? Tentu boleh. Justru kalau anak enggak pernah dimarahin, jadinya seperti anak Imam Eli dan anaknya Imam Harun. Kalau saudara tanya ke saya pernah marah enggak? Pernah. Kepada anak-anak saya marah. Waktu mereka masih kecil saya marah. Bahkan kadang-kala saya keras. Dengan satu tujuan. Saya pernah tanya juga kepada anak-anak saya setelah besar. Kamu ingat enggak waktu papa marah? Enggak. Ingat sakit hati enggak? Enggak. Itulah sebabnya nanti hati-hati kalau kita mendidik anak bagaimana marah. Tapi bukan marah untuk membuat anak itu sakit hati dan dendam tentunya. Ada anak yang cerita, wah bagaimana dia diperlakukan oleh ayahnya. Dia ditendang, diinjak-injak, saudara. Akhirnya dia meninggalkan rumah. Bahkan enggak kurang anak-anak mengatakan dia ingin meninggalkan rumah itu. Saudara-saudara, untuk sinful anger ini kita akan membaca di dalam Galatia 5 ayat 19-20. Saya akan bacakan untuk saudara. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, kemarahan. Kemarahan yang dipakai di sini adalah yang merusak ya, kata Tumas. Kepentingan diri sendiri, percekcokan, perpecahan. Saudara-saudara, kemarahan di sini seorang penafsir mengatakan bisa dikelompokkan menjadi dosa hewani dan dosa satanik. Kalau saudara membaca percabulan, kecemaran, hawa nafsu, perselisihan, iri hati, kemarahan, itu termasuk di dalam dosa hewani. Hewan bisa marah enggak sih? Bisa. Ya. Itulah sebabnya kadang-kala kalau orang marah yang keluar kebun binatang. Ya. Enggak salah juga ini seorang penafsir menyebutnya dengan dosa hewani. Tapi juga dosa satanik. Penyembahan berhala, sihir, itu bicara tentang dosa satanik. Nah saudara, bahayanya di dalam 7 dosa maut ini, dosa yang ada itu enggak terlalu kelihatan. Seperti kemarahan di dalam hati. Siapa yang bisa melihat? Tetapi itu akan menjadi nyata, yang tadinya tidak nyata, menjadi nyata ketika diterapkan. Yaitu dengan pembunuhan. Banyak orang melakukan pembunuhan karena suatu kemarahan, dendam di dalam hati. Saudara, apa yang tadinya hanya sekedar dosa hewani atau natur dosa, kalau saya sebutnya sebagai natur dosa, tetapi kemudian menjadi dosa satanik. Karena si pembunuh itu adalah iblis. Bapak pembunuh itu iblis, saudara. Nah, yang tadinya tidak kelihatan menjadi nyata dan daya hancurnya itu besar sekali. Itu 7 dosa maut. Saudara-saudara, itulah sebabnya di dalam Efesus Rasul Paulus menasihatkan Efesus 4 ayat 26. Apabila kamu menjadi marah, kata orgi juga yang dipakai ya, orgizo. Janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam kemarahanmu. Rasa jengkelmu itu jangan disimpan sampai matahari terbenam. Saudara-saudara,
konteks dari Efesus ini adalah bicara tentang kesatuan tubuh Kristus. Oleh sebab itu, memang tema kita besar, dunia ini memang keras, berarti berhadapan dengan orang-orang di luar. Tetapi jangan lupa, konteks pada surat Efesus ini ditujukan kepada sesama umat Tuhan. Sebagai seluruh anggota tubuh Kristus. Saudara, bagaimana kita ketika kita marah, meskipun itu mungkin kita benar, kata orgeso itu, kata orge, tetapi jangan disimpan. Jangan menganggap diri kita terus benar terus. Belum tentu, saudara. Satu saat bisa tergelincir. Satu saat bisa keliru. Satu saat kita bisa berdosa. Saudara, di dalam Efesus ini mungkin kalau kita bisa kelompokkan, yang pertama marah kepada Tuhan, yang kedua marah kepada diri sendiri, dan yang ketiga marah kepada sesama. Marah kepada Tuhan, saudara, memang di dalam perjanjian lama jelas sekali tentang kisah Yunus. Tapi saya ingin menceritakan seorang rekan saya yang marah kepada Tuhan. Dia sungguh-sungguh marah kepada Tuhan dan dia katakan begini, saya akan menghujat Tuhan, saya marah sama Tuhan, oleh karena saya sudah menyerahkan diri menjadi hamba Tuhan, kenapa papa mama saya mengalami peristiwa seperti ini? Masalah keluarga yang sangat besar. Lalu dia bilang, saya akan pulang ke Malaysia. Dia pulang, saudara, ke Malaysia. Pulang lagi, rupa-rupanya sudah bawa jimat, susuk, dan segala macam. Ketika mau diajak berdoa, ternyata roh jahat mulai bermanifestasi. Dia kerasukan roh jahat. Selama beberapa hari sekolah kami diliburkan. Dosen-dosen menangani semua. Mahasiswa berjaga bergantian. Saudara, satu saat ketika roh jahat itu diusir, dia berkata pakai bahasa Konghu melalui seorang yang punya karunia untuk berbicara. Padahal dia nggak bisa bahasa Konghu, tapi dia mengucapkan bahasa Konghu itu. Lalu seorang dosen yang bisa bahasa Konghu, bahasa Kwangtung, dia menerjemahkan begini kepada kami. Roh jahat ini cuma minta supaya anak ini dikembalikan ke Malaysia. Sudah selesai, tempat ini aman. Saudara, kemudian para dosen ini nggak setuju. Semua tetap kita perang saja, nggak apa-apa. Libur berapa hari, nggak apa-apa. Ya. Satu saat setelah mau keluar semuanya, termasuk susuk-susuknya, jimat-jimatnya ditemukan, semua disingkirkan. Roh jahat itu sebelum meninggalkan tempat itu, dia mengatakan begini, melalui orang ini lagi. Dia berkata, ingat, saya akan melawan satu persatu dari orang-orang yang ada di tempat ini. Saudara-saudara, itu sangat membekas di dalam hati. Sekarang dia sudah menjadi hamba Tuhan di Taiwan. Saudara, peperangan rohani itu begitu nyata. Patutkah kita marah? Yunus satu saat marah kepada Tuhan. Oleh karena apa? Oleh karena Tuhan memerintahkan kepada dia pergi ke Irak. Beritakan Injil kepada bangsa Kasdim itu. Niniwe segen. Kenapa? Karena bangsa Israel pernah ditaklukkan, pernah diserang, bahkan dianiaya, bahkan matinya dengan cara-cara kejam. Saudara. Itulah sebabnya Yunus sebetulnya segan untuk memberitakan Injil. Tapi cara Tuhan ajaib. Ikan besar. Lemparkan ke sana, mau gak mau, langsung sampai. Mau gak mau dia memberitakan Injil. Setelah bertobat, ternyata bangsa ini dikasih oleh Tuhan. Bertobat. Yunus marah. Bilang, benar kan? Tuhan pasti mengampuni. Orang-orang itu sebetulnya gak layak diampuni. Begitu jahat, begitu kejam. Tapi saudara, Tuhan berkata, patutkah engkau layak marah? Layakkah engkau marah? Atau patutkah engkau marah? Kemudian Tuhan menghibur Yunus dengan pohon jarak. Wah senang, udah panas hati, dihibur dengan teduh. Ya. Kemudian besoknya muncul ulat, makan itu pohon jarak. Apa yang terjadi? Loh,
pohon jaraknya mati. Dia nggak bisa berteduh lagi. Marah dia gara-gara pohon jarak. Tuhan tanya lagi, patutkah engkau marah oleh karena pohon jarak itu? Lalu dia bilang, selayaknya lah aku marah sampai mati gara-gara pohon jarak. Dia mau mati, saudara. Banyak orang marah mau bunuh diri, saudara. Selayaknya lah aku marah. Tapi saudara, kemudian Tuhan berkata begini, kalau pohon jarak aja kamu nggak nanem, kamu sayangi, apalagi bangsa Kasdim yang aku ciptakan. Buktinya mereka bertobat, bukan? Saudara-saudara, siapapun boleh marah. Bahkan bisa marah kepada Tuhan. Tapi patut nggak kita marah kepada Tuhan? Mungkin kita marah kepada diri sendiri. Banyak. Saudara, kalau marah itu kan melukai diri sendiri ya. Pada waktu kita marah kepada Tuhan sebetulnya kita sedang melukai kepala. Tidak menghormati kepala dari anggota tubuh Kristus itu. Ketika kita marah kepada diri kita sendiri. Mungkin kita kecewa. Kita melakukan kesalahan, kita melakukan dosa yang membuat kita begitu menyesal. Kita marah sama diri kita. Kita tidak bisa mengampuni diri kita sendiri. Saya pernah di dalam satu pelayanan, saya menyaksikan ada 2 anak remaja dalam kurun waktu yang 1 tahun mungkin ya. 2 orang mau bunuh diri, anak remaja. Dia marah kepada dirinya. Bukan hanya kepada orang tua, tapi juga kepada dirinya. Saudara-saudara, seorang psikolog mengatakan kalau kamu sudah dalam kondisi marah seperti itu, pakailah, tuliskanlah kemarahanmu. Tulis, berolahragalah. Kalau badminton, pakai untuk smash barangkali begitu. Dengan emosi kamu, pakai untuk energi kamu, untuk berolahraga. Tapi secara rohani saya menasihatkan, berdoalah. Itu cara satu-satunya berdoa kepada Tuhan. Saudara-saudara, mungkin kita marah kepada sesama. Inilah yang seringkali menjadi pergumulan kita. Termasuk di dalam dosa, 7 dosa maut ini. Lebih banyak kepada sesama. Tapi saya lebih akan fokus meskipun bisa kepada dunia yang luar. Tapi saya sesuai konteks ini saya melihat di dalam sesama anggota tubuh Kristus. Kalau kepada dunia luar ada juga pengalaman ya. Disenggol, mobilnya disenggol sama motor, langsung dikejar. Saya di sampingnya, saya sebagai mahasiswa praktek, saya duduk diam, menyaksikan bagaimana penatua ini naik mobil ngebut, ngejar orang yang nyenggol dia. Lalu dipermainkan, malah dia malu sebetulnya ya. Karena nggak bisa terkejar, nggak sengaja sebetulnya. Tapi udah marah saudara. Bagaimana dengan sesama anggota tubuh Kristus saudara? Mungkin kita sebagai keluarga, suami istri, sesama orang percaya. Mungkin kita orang tua dan anak, kakak adik. Kain dan Habel satu contoh. Mungkin rekan pelayanan. Berapa banyak kita mudah tersinggung dan marah. Padahal sesama anggota tubuh Kristus harusnya ada persekutuan kasih. Saudara-saudara, bagaimana sih kita mengatasi kemarahan saudara? Maka ada beberapa tips yang saya ingin sampaikan. Yang pertama, kalau kemarahan itu fokusnya pada diri sendiri. Mari kita arahkan fokus kepada Tuhan. Karena dia adalah kepala dari anggota tubuh. Saudara, fokus kita adalah kepala. Saudara, di dalam Roma 12 ayat 19 dikatakan begini. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka. Yaitu orgi, ya, benar. Murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Jadi saudara ingat, kalau kita fokus kepada Tuhan, kita tidak membalas orang yang marah kepada kita dengan kemarahan. Hak Tuhanlah yang membalas. Kalau kita mau menasihati, menegur dengan kemarahan, bukan dengan sinful anger, tetapi dengan holy anger. Mungkin enggak? Dalam kondisi konflik pertengkaran enggak mungkin. Sulit. Itulah sebabnya kita hanya bisa mendoakan
Tapi saudara, hati kita fokus kepada Tuhan. Jangan berfokus pada diri sendiri, saudara. Itu pertama ketika kita ingin menyelesaikan kemarahan kita atau mengatasi kemarahan kita. Yang kedua, saudara, kita mohon ampun untuk diri kita sendiri. Kita mohon ampun. Saudara, kalau kita marah, bahkan Mazmur itu indah sekali ya, dikatakan gini. Biarlah kamu marah, boleh kamu marah, tapi jangan berbuat dosa. Berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam. Ya saudara, ketika saudara mau tidur, sudah matahari sudah terbenam, sudah menjelang istirahat, ingatlah kalau masih ada kemarahan, saudara bereskan dengan Tuhan. Mohon pengampunan. Diam, tidak berkata-kata. Saudara-saudara, tujuan kita belajar tentang 7 dosa maut ini, yaitu dalam proses pengudusan atau sanctification, menjaga hidup kudus. Bukan nanti dosa itu membuat saya mati, kekal, maut. Saudara, kata thanatos itu bisa diterjemahkan kematian kekal atau maut, tetapi juga bisa diterjemahkan sebagai kematian jasmani. Saudara, Tuhan ketika menghukum Musa, Musa juga dihukum ya, ketika dia tidak taat. Tapi saudara-saudara, mari kita belajar untuk menguasai diri kita. Saya akan membacakan tentang kisah Musa. Menarik sekali ini. Musa itu pada waktu itu bertengkar sama bangsa Israel. Karena bangsa Israel mengeluh tentang tidak adanya air. Lalu Musa dan Harun datang kepada Tuhan. Tuhan, mereka butuh air. Ya sudah. Lalu Tuhan berkata begini di dalam ayat yang ke-8. Ambil tongkatmu. Lalu katakanlah kepada bukit batu. Jadi ambil tongkat, bukan untuk pukul ya. Katakanlah kepada bukit batu. Demikianlah engkau mengeluarkan air dari bukit batu itu. Jelas sekali perintahnya. Yaitu apa? Cuman ngomong kepada bukit batu di Meriba itu. Bukan untuk pukul. Ngomong. Tapi Musa enggak percaya. Apa yang terjadi, saudara? Ketika Musa dan Harun telah mengumpulkan jemaah itu di depan bukit batu itu, lalu ia berkata kepada mereka, dengarlah hai orang-orang durhaka. Dia sudah mulai marah, emosinya tinggi. Apakah kami, yaitu aku dan Harun, harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini? Dia sudah melampaui Tuhan. Kami yang bisa mengeluarkan air. Sesudah itu Musa mengangkat tangannya dan memukul bukit batu itu dengan tongkatnya 2 kali. Ya, pukul batu itu. Keluarlah air banyak sekali sehingga umat itu dan ternak mereka dapat minum. Secara logika harusnya Musa berkata, apa bedanya ngomong sama pukul pakai tongkat? Kalau saya suruh pukul pakai tongkat pun pasti nggak akan keluar air, bukan? Kalau bukan Tuhan. Saudara, tapi Musa di sini tidak percaya. Tuhan mengatakan sendiri, perkataan ayat di dalam 12. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel. Sebab itu kamu tidak akan membawa jemaah ini masuk ke negeri yang kuberikan kepada mereka. Musa dihukum oleh Tuhan, gak bisa masuk tanah Kanaan, tanah perjanjian. Kalau saudara ke Israel nanti saudara akan melihat di bukit itu, di gunung itu, puncak itu. Bisa melihat tapi gak bisa masuk. Itulah Musa. Ada tongkat dengan ular, tanda di mana Musa berdiri di sana. Saudara, Tuhan hukum. Sekalipun Musa orang yang lembut hatinya, tapi ketika dia marah, ketika dia tidak percaya kepada Tuhan. Saudara, yang keempat, kita harus buang amarah itu, saudara. Jangan disimpan. Karena Pengkhotbah 7 ayat 9 mengatakan kemarahan itu menetap dalam dada, saudara. Kebencian itu menetap. Kalau saudara sakit hati, saudara simpen terus, itu menetap, saudara. Dan dikatakan menetap dalam dada orang bodoh, saudara. Jangan cepat marah dalam hati, karena amarah itu menetap dalam dada. Itulah sebabnya harus dibuang. Bagaimana cara membuangnya, saudara? Bahkan di dalam
Efesus 4 ayat 31 dikatakan apa? Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, kegaduhan dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Harus dibuang. Nah, dengan cara bagaimana? Kita doakan. Kemarin kita doakan. Lalu kita ampuni. Kita harus memberikan pengampunan. Yang ketiga, jangan mengingat-ingat lagi. Kalau saudara terus dibayangi, diingat terus, berarti saudara belum membuang amarah itu. Padahal Alkitab memberitahu buang amarah itu. Karena satu saat dia akan berbuah dan menjadi dosa maut. Saudara-saudara, yang kelima saudara, berilah makanan rohani. Di dalam Galatia tadi ada perbuatan daging, ada perbuatan di dalam roh. Karena ada buah roh. Saudara, mana yang saudara beri makan? Seorang hamba Tuhan mengatakan begini. Coba saudara mau mengadu 2 ekor binatang. Yang satu tidak diberi makan, yang satu diberi makan. Kemudian diadukan. Maka yang diberi makan itu pasti menang. Saudara demikian. Kalau saudara memberi makan kepada perbuatan daging dengan marah, terus marah dan dibiasakan, saudara memberikan makanan kepada perbuatan daging itu. Tetapi kalau saudara justru memberikan makanan kepada hal-hal yang rohani, maka saudara otomatis ketika peperangan timbul di dalam batin saudara, maka yang menang adalah yang kuat, yang diberikan makanan rohani. Biarlah saudara-saudara kita hari ini sudah belajar tentang kemarahan. Saudara boleh marah kalau saudara yakin ini benar sesuai firman Tuhan. Dengan kebenaran, dengan kasih. Nasihati. Justru kalau enggak menasihati salah. Kalau memang itu Tuhan perintahkan kepada saudara. Kalau tidak, doa saja kepada Tuhan. Tapi saudara kalau saudara tahu ini saya marah yang bisa mengakibatkan saya jatuh di dalam dosa. Bereskan. Fokuslah pada Tuhan, bukan pada diri. Marah itu diri terluka. Saudara. Tapi kalau fokus pada Tuhan, Tuhan, saya tidak ingin membalas. Tuhanlah yang akan memberikan hak kepada kita. Saudara, yang kedua, mohon pengampunan. Yang ketiga, kuasai diri. Yang keempat, membuang amarah. Dan yang kelima, memberi makanan di dalam kehidupan rohani kita. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu. Ajar kami Tuhan untuk bisa sungguh-sungguh hidup di dalam proses pengudusan, sanctification yang dari Tuhan ini dengan baik seumur hidup kami. Karena kami sadar peperangan rohani dengan 7 dosa maut itu tetap terus ada sepanjang kehidupan kami. Oleh karena kami sadar ini pun Tuhan berikan. Oleh sebab itu Tuhan biarlah kami dengan bijak untuk bisa menilai, menimbang, bahkan melakukan sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Kiranya roh Tuhan menyertai, biar firman-Mu boleh kami simpan dalam hati, dan kami terapkan sekalipun sulit untuk kami lakukan ya Tuhan. Tetapi kami percaya Tuhan memampukan, karena kuasa Tuhan melebihi semuanya itu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.